Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arisandi Putra Ketonang, mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung, akan membahas tentang transformasi digital, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah strategi digital. Dan untuk transformasi digital yang ingin saya bahas yaitu serta perintah perjalanan dinas sebagai pemerintah Kabupaten Baru. Untuk mempersingkat durasi, saya langsung ke introducing, yaitu transformasi digital adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan suatu entitas dengan memicu perubahan signifikan pada propertinya melalui kombinasi teknologi informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas. Untuk entitas saya sendiri bisa perusahaan, organisasi, kota, negara, atau personal. Bisa juga termasuk institusi pemerintah. Untuk properti, aspek atau sektor yang akan ditransformasikan, misalkan ada customer experience, ada operational process, ataupun business model. Kemudian perubahan signifikan yaitu perubahan yang ditargetkan untuk harus signifikan dan terukur. Saya langsung saja ke perlukah menggunakan framework, di mana framework sendiri merupakan struktur nyata konseptual untuk membantu mengembangkan sesuatu baik sebagai pendukung, menjadi panduan, atau menyediakan hal-hal yang bermanfaat untuk memudahkan proses pengembangan, di mana dalam sebuah framework itu menyediakan ada arsitektur, template, metode, standar, atau tools yang siap pakai, dan sebagainya. Di ITB juga ada framework yang dikembangkan oleh SCCIC atau Smart City and Community Innovation Center dengan nama Garuda Digital Transformation Framework 1.1. Saya langsung ke framework yang pertama, yaitu Rise of Digital Age, yaitu kita langsung di setting baseline. Yang pertama yaitu tren. Kita lihat dampak trennya di sisi demografik, yaitu kemajuan infrastruktur teknologi, tingkat akses, kualitas infrastruktur teknologi seperti jaringan, internet, konektivitas seluler akan mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan digital. Wilayah dengan infrastruktur teknologi yang lebih maju mungkin lebih siap melaksanakan transformasi digital serta didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Kemudian dari sosial kultural, yaitu digitalisasi ini dapat mempengaruhi berubahnya budaya kerja, cara pegawai berinteraksi dengan teknologi, pasti akan membutuhkan adaptasi dengan teknologi baru serta mengubah paradigma tentang penggunaan teknologi dalam administrasi publik sehingga aspek transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap aturan dapat tercapai. Selain itu, perubahan budaya kerja ini dapat meningkatkan efisiensi, aktivitas, dan pola kerja yang lebih fleksibel. Kemudian dari sisi teknologi, transformasi digital adalah upaya penyesuaian dalam perkembangan teknologi digital dalam sektor ini. Salah satu yang ingin dicapai dari digitalisasi adalah menghasilkan sebuah big data, sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan ke depannya, misalkan terkait penggunaan anggaran SPPD. Kemudian untuk politika legal, transformasi digital merupakan salah satu langkah yang tepat dalam meningkatkan efisiensi kerja dan pelayanan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai lebih cepat pula, sehingga dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kemudian dari sisi makroekonomik, yaitu kebijakan ekonomi dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi arah perkembangan teknologi, misalkan insentif fiskal untuk riset dan pengembangan, perlindungan kekayaan intelektual, dan regulasi sektor tertentu untuk membentuk lingkungan yang mendukung atau menekan inovasi teknologi. Namun kehadiran suatu teknologi pada hakikatnya adalah sebuah investasi, di mana sebuah sistem yang efisien juga akan mampu menghemat pengeluaran ke depannya. Dari sisi global, perkembangan teknologi menjadi sebuah tren di mana semua menjadi serba cepat. Begitu pula dengan pekerjaan yang dulunya manual, kini
dapat lebih mudah dan bahkan sangat cepat dengan bantuan aplikasi bahkan AI yang bertebaran secara gratis serta banyak tools yang dapat membantu dalam mengembangkan aplikasi sesuai dengan kita butuhkan. Kemudian kita lihat dari sisi kompetitor, kita lihat dari kompetitor atau yang saat ini, yaitu kompetitor saat ini tentunya adalah instansi pemerintah lain, baik kementerian, provinsi, kabupaten, kota lain yang dimana persaingan dalam peningkatan nilai indeks SPBE semuanya saling bersaing menggunakan sumber daya yang kita miliki, baik dari infrastruktur maupun sumber daya manusia, di mana sampai hari ini nilai tertinggi masih dimiliki oleh Kabupaten Sumedang dengan predikat sangat baik, ya, dengan capaian 3,8 dari 4, sedangkan sisanya berhasil meraih yang cukup bervariasi, ada yang berada di nilai sangat baik, yaitu mendekati Sumedang, baik, cukup, dan kurang. Nilai dan predikat ini tentu dipengaruhi oleh sumber daya yang ada pada suatu instansi, baik baik dari segi anggaran serta kebijakan pemimpin. Jadi kebijakan pemimpin juga sangat berpengaruh dalam peningkatan nilai SPBE, di mana jika seorang pemimpin memang tidak fokus untuk mengembangkan digitalisasi atau teknologi di dalam suatu daerah, maka itu bisa saja daerah tersebut akan sulit berkembang dari segi SPBE. Kemudian untuk kompetitor potensial bisa perusahaan swasta yang bergerak di bidang teknologi yang menyediakan solusi digital yang kompetitif untuk pemerintah daerah. Bahkan saat ini banyak perusahaan yang pada dasarnya justru merupakan provider jaringan, justru banyak yang berjualan aplikasi dengan target institusi pemerintah. Hal ini dapat membuat ketergantungan institusi pemerintah untuk ketergantungan institusi pemerintah, sehingga menjadi kurang untuk bisa mengembangkan aplikasi secara mandiri. Kemudian dari segi capabilities atau kemampuan, kita lihat dari people atau orang-orang. Sini orang-orang dapat menjalin kerjasama dengan baik untuk membuat sebuah teamwork. Dengan demikian dapat terjalin suatu kerjasama serta saling memberi masukan dalam membentuk diskusi dalam mencapai hasil kerja yang baik. Kemudian dari segi proses, yaitu kita dapat terus mengikuti perkembangan teknologi digital untuk membangun suatu aplikasi yang efisien dan bermanfaat bagi institusi. Kemudian dari segi sistem, kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengembangkan suatu inovasi sesuai dengan kebutuhan instansi. Di mana di sini sumber daya yang dimaksud adalah baik berupa infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Kemudian dari alignmentnya, dengan terus beradaptasi dengan perkembangan IT, tentu akan menghasilkan proporsi nilai konsisten dan selaras dengan perkembangan teknologi. Kemudian dari inimitability atau kemampuan, saya rasa dengan perkembangan IT dan keterbukaan informasi yang masif serta dengan adanya AI, saya rasa tidak terlalu sulit dalam menerapkan suatu teknologi di mana tools yang ada dapat mendorong kemampuan seseorang selama mereka memiliki kemampuan untuk menggulitinya. Kemudian dari segi durability atau daya tahan, kemampuan IT sangat berharga di era serba digital, di mana dengan menguasai IT akan dapat membantu menyesuaikan diri, bahkan mampu bersaing di era digital, dan perkembangan ini akan terus berlanjut, maka penyesuaian akan perkembangan tersebut akan dijadikan kemampuan untuk memiliki nilai ketahanan yang lama. Lanjut kita ke framework 2. Oke, kita lihat dari industri stack, yaitu kita mulai dari emerging. Yang dapat kita lakukan yaitu
membangun sebuah kemitraan strategis, yaitu bermitra dengan perusahaan atau organisasi yang memiliki pengetahuan atau sumber daya yang dapat melengkapi teknologi yang dapat mempercepat suatu adopsi, di mana di framework ini kita membahas tentang bagaimana teknologi baru dapat diterapkan. Yang kedua yaitu edukasi dan kesadaran, mengedukasi pasar tentang manfaat potensi teknologi baru dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan peningkatan minat adopsi. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu bersiap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, menyesuaikan dengan model bisnis atau strategi teknologi yang seiring waktu. Kemudian regulasi dan kebijakan, yaitu dengan mendorong pembuatan kebijakan yang mendukung inovasi, adopsi teknologi, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhannya. Kemudian dari segi growth atau pertumbuhan, beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi perombakan kompetitif, yaitu pemahaman mendalam tentang tren, yaitu memahami tren industri, perilaku konsumen, kunci mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Kemudian ada inovasi berkelanjutan, yaitu berinvestasi dalam teknologi, mengembangkan produk atau layanan baru yang relevan untuk perkembangan saat sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu menjadi fleksibel dalam merespon perubahan pasar atau tren dan siap menyesuaikan dengan strategi bisnis secara cepat. Kemudian dari segi mature, yaitu instansi pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam merancang dan mendorong model bisnis baru dan daya tarik baru, model bisnis baru atau yang memberi daya tarik. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil oleh instansi pemerintah untuk menciptakan model bisnis baru yang lebih menarik. Yang pertama itu kebijakan yang mendukung inovasi, kemitraan dengan swasta, kemudian memfasilitasi akses keuangan untuk membangun suatu infrastruktur IT atau untuk mengembangkan IT. Kemudian pelaksanaan regulasi yang seimbang, yaitu menerapkan regulasi yang seimbang dalam melindungi kepentingan publik sambil kemungkinan inovasi pertumbuhan ekonomi. Kemudian pendanaan, penelitian dan pengembangan yang dilokasikan, yaitu mengalokasikan anggaran dalam mengembangkan bidang-bidang yang berpotensi untuk menghadirkan model bisnis baru. Kemudian ada monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan evaluasi terhadap model bisnis baru yang telah diterapkan untuk mengevaluasi keberhasilan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian dari deadline disruptive, di era teknologi yang berkembang pesat, organisasi pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghadapi dan menanggapi gangguan yang mungkin terjadi. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama adalah kekuatan keamanan, pemantauan dan deteksi dini, kemudian kolaborasi dengan pihak ketiga, regulasi yang memadai dalam pengembangan kebijakan dan prosedur, kemudian pelatihan pengembangan keterampilan. Kemudian kita pindah ke organization stage, yaitu ada new venture. Kita di sini saya mencoba untuk mengidentifikasi instansi kami, yaitu dalam hal ini teknologi, dari sisi teknologi kami bukanlah pemain baru, namun jika dilihat dari nilai SPBE kami masih berada di level cukup, maka bisa dikatakan kita juga bukanlah pemain matang, melainkan kami masih terus berkembang. Jadi sebenarnya kami memang kalau dari segi teknologi kita sudah merupakan pemain yang sudah lama, namun mungkin kita masih terkendala dari segi infrastruktur yang masih kurang, jadi masih menyesuaikan. Kemudian dari sisi growth enterprise, yaitu kemampuan bersaing mungkin terbatas bagi kami karena
organisasi kami masih membangun sumber daya dan keterampilan yang diperlukan. Fokus dalam pembentukan fondasi yang kuat untuk meningkatkan kemampuan bersaing di masa yang akan mendatang. Kemudian dari nature kompetitor, bagi kami pesaing yang mempunyai keunggulan kompetitif ialah instansi pemerintah yang memiliki sumber daya yang baik, baik dari segi infrastruktur, IT yang sudah mumpuni, maupun sumber daya manusia yang cukup dari segi kualitas maupun kuantitas, dan dapat dilihat dari nilai indeks SPBM mereka yang mereka dapatkan berada di kategori baik hingga sangat baik. Kemudian dari travel, menurut kami pesaing yang mungkin mengalami kesulitan atau sedang berkembang ialah instansi pemerintah yang sedang membangun atau baru memulai beradaptasi dengan teknologi dan mereka memiliki sumber daya yang kurang, baik dari segi infrastruktur yang belum mumpuni maupun sumber daya manusia yang belum cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga jika dilihat dari nilai indeks SPBM mereka masih berada di kategori kurang atau cukup hingga cukup. Kemudian dari industri arsitek, kita lihat dari dominan platform. Platform dominan yang berkembang dalam instansi pemerintah adalah sistem informasi kepegawaian, sistem pelayanan publik berbasis online, serta yang didukung dengan sistem keamanan dengan menggunakan firewall pada server. Kemudian dari segmentable, dalam lingkungan pemerintahan, segmentasi yang dilakukan di berbagai platform di area untuk meningkatkan keamanan, mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan regulasi. Berikut ada beberapa platform yang umumnya disegmentasikan dalam lingkungan pemerintah. Yang pertama, jaringan komputer, sistem informasi, basis data, dan layanan cloud. Segmentasi platform ini memungkinkan instansi pemerintah untuk membangun lingkungan IT yang aman, efisien, sesuai dengan kebijakan keamanan yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan unik lingkungan pemerintah. Segmentasi dapat membantu melindungi data sensitif, mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap regulasi standar keamanan. Kemudian protected, potensi hambatan persaingan, meskipun terdapat platform seperti perlindungan kekayaan intelektual yang kuat seperti paten, segmentasi geografis, atau skala ekonomi. Sebagai institusi pemerintah tentu sangat menghormati hak kekayaan intelektual serta regulasi yang berlaku, maka dari itu menciptakan kemitraan dan kolaborasi dengan pihak lain juga menjadi solusi di mana pihak tersebut memiliki visi misi yang sejalan dengan kami. Kemudian keberhasilan kompetitif yang memang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam konteks pemerintah daerah. Selain kemampuan SDM yang harus ditingkatkan, kita juga harus sejalan dengan pengembangan infrastruktur IT, sehingga dapat dikatakan juga sangat tergantung dari finansial daerah itu sendiri. Lanjut di framework ketiga, digital position. Kita mulai dari generik strategi atau strategi umum. Strategi umum yang dikembangkan adalah bagaimana untuk membawa institusi ini terus mengikuti perkembangan tren teknologi sehingga dapat bertransformasi ke arah percepatan di semua sektor. Serta saya berkeinginan untuk menjadi pemain khusus di bidang teknologi sehingga dapat terus mendukung transformasi digital untuk institusi pemerintah. Kemudian ada value chain position, sebagai seorang ASN terhadap B2B atau business to business, adalah menjadi pelopor untuk terciptanya suatu teknologi yang mengarah ke transformasi digital. Maka dari itu saya selalu mencoba untuk memberikan masukan terhadap teknologi terhadap semua stakeholder yang ada, yang merupakan mitra baik pimpinan, rekan kerja dan rekan kerja di dalam dan atau di luar instansi, bahkan pihak luar yang bekerja sama dengan kami. Untuk target customer, target yang dituju adalah semua elemen pemerintah dimulai dari bupati hingga staf
atau pegawai, di mana dengan adanya transformasi akan membawa sebuah sistem kerja yang lebih baik yang akan berdampak kepada masyarakat. Kemudian untuk value position, nilai yang ditampilkan adalah menciptakan sistem administrasi digital yang dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Kemudian untuk data value, yaitu untuk memanfaatkan data dapat menjadi sebuah nilai dengan merancang sebuah sistem yang dapat menghasilkan big data, di mana big data nantinya dapat menjadi acuan di kemudian hari untuk mengambil suatu kebijakan. Dan untuk waktu pengumpulan data seharusnya dilakukan setiap saat. Maka dari itu, karena untuk membuat big data itu setiap data itu menjadi sangat penting atau bernilai, dan dengan big data maka dapat menjamin sistem jangka panjang. Kemudian dari kedua kita lihat dari ada pre-for product model. Di sini ya yang kami kembangkan yaitu tidak dikenakan biaya untuk model produk ini karena sistem yang dibuat bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu ini berbeda dengan kita menggunakan pihak ketiga atau pihak luar. Kemudian ada subscription model, yaitu tidak ada mode berlangganan yang akan kita lakukan. Jadi selama kita memang masih membutuhkan sistem ini, ya maka sistem ini akan terus berjalan. Kemudian advertising model, tidak ada sistem periklanan yang dipasang untuk mendapatkan keuntungan atau menguntungkan suatu pihak demi menjaga akuntabilitas dan kelancaran sistem. Kemudian premium model, layanan akan diberikan gratis kepada penggunanya. Kemudian partner model, untuk menciptakan suatu sistem kemitraan mungkin bisa saja dilakukan dengan membuat MOU, namun untuk penerapannya sistemnya jika pun nantinya dibutuhkan biaya tidak akan dibebankan kepada pengguna, melainkan kepada pemerintah daerah itu sendiri, di mana biaya yang dimaksud di sini adalah biaya untuk pengembangan aplikasi. Kemudian how, kita lihat dari network ekonomis, yaitu dengan memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang teknologi, memberikan kepercayaan kepada pimpinan untuk terus dipercaya dalam menangani proyek yang serupa di masa mendatang. Kemudian dari sisi cost, yaitu dengan membuat sistem yang baik dapat mengunci kepercayaan pimpinan akan kesempatan berinovasi akan selalu diberikan. Dalam kasus ini tidak perlu ada biaya peralihan, melainkan biaya dukungan untuk inovasi. Kemudian contraposition, untuk menerapkan produk lain yang mungkin tidak dimiliki oleh pesaing. Menurut saya usaha untuk menawarkan produk lain atau layanan model bisnis yang berbeda adalah upaya yang tentu akan diusahakan, karena sebuah inovasi memang pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan sesuatu yang baru yang berbeda dengan yang lain. Kemudian dari scale ekonomis, yaitu tujuan transformasi ini adalah untuk kecepatan, efisiensi, di mana salah satunya adalah efisiensi anggaran keluar, serta meningkatkan pemasukan sehingga dapat menumbuhkan tingkat ekonomi suatu daerah. Kemudian ada connect resource, yaitu dengan menciptakan inovasi yang berbeda dari yang lain, dan jika memang inovasi tersebut berpeluang untuk dipatenkan, maka bisa dilakukan. Kemudian dari segi branding, yaitu untuk membuat branding dari sebuah informasi yang baik cukup memungkinkan, dan inovasi tersebut dapat dipasarkan di tempat lain jika memang dibutuhkan. Kemudian dari processing power, yaitu persaingan di era digital, tentu tantangannya adalah menciptakan suatu inovasi yang bermanfaat dan berbeda serta sulit ditiru oleh pesaing. Lanjut di framework 4. Di sini ada core offerings, yaitu penawaran itu dengan membuat transformasi
yaitu dengan membuat transformasi digital surat pemerintah perjalanan dinas pegawai pemerintah kabupaten baru yang dapat mempermudah dalam penandatanganan serta pelaporan hasil perjalanan. Dengan demikian arsip perjalanan dinas juga akan lebih baik, aman, mudah, dan dalam pencariannya nantinya sistem ini juga dapat menjadi big data yang akan digunakan untuk pengambilan kebijakan ke depannya, khususnya masalah SPPD. Di sini saya memilih build, yaitu dengan mendirikan tim atau R&D yang kuat, inovasi berkelanjutan, kolaborasi antar departemen, atau di kami mungkin SKPD, pengembangan produk berkelanjutan, pengujian dan evaluasi yang teliti, pemantauan kompetitor, investasi dalam infrastruktur dan sumber daya. Kemudian dari appropriation strategi, yaitu dengan memberikan pertimbangan bahwa sistem tersebut bermanfaat dan menjelaskan bahwa transformasi digital di lingkup kerja pemerintahan sudah merupakan satu hal wajib saat ini, di mana sebuah budaya kerja baru harus diciptakan untuk efisiensi serta proses yang cepat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kemudian dari upstream needs, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dari segi infrastruktur maupun tenaga ahli, dan untuk kebutuhan pembiayaan tambahan akan menggunakan anggaran daerah. Kemudian di sini saya memilih buy, yaitu dengan membeli peralatan yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk kedua yaitu body, yaitu membangun tim bermitra dengan OPD lain yang memiliki kompetensi dalam merancang dan membangun sebuah sistem. Kemudian untuk present strateginya, saya akan merancang sistem serta membantu dalam proses pembuatan serta membentuk tim untuk bekerja sama. Lanjut, untuk production needs, yaitu segala kebutuhan yang dibutuhkan selama proses pembuatan sistem hingga selesai disupport oleh pemerintah daerah. Di sini ada sedikit kesalahan. Di sini saya memilih buy, yaitu membeli peralatan yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya yaitu body, yaitu membangun tim yang bermitra dengan pejabat terkait dengan mengurusi terkait anggaran. Kemudian selanjutnya itu dengan membuat RAB yang akan digunakan dalam membuat sistem SPPD online. Oke, di sini saya sedikit ada kesalahan lagi, yaitu di sini harusnya downstream needs. Di sini segala kebutuhan yang dibutuhkan selama proses pembuatan sistem hingga selesai disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian di sini juga harusnya buy, yaitu membeli peralatan yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian body, yaitu bermitra dengan tim atau pejabat yang terkait dan mengurusi terkait anggaran. Kemudian pembuatan RAB yang akan digunakan dalam pembuatan sistem SPPD online. Oh maaf, saya ulangi. Di sini melakukan sosialisasi bimbingan teknis kepada penggunaan serta uji coba sistem terlebih dahulu, dan meminta sasaran masukan penggunaan bagaimana sehingga sistem berjalan sesuai yang diharapkan. Kemudian untuk tadi yaitu melibatkan pengguna dalam mengembangkan sistem dengan bermitra dengan meminta saran atau masukan. Kemudian untuk strateginya yaitu memberikan bimbingan kepada pengguna terkait cara penggunaan sistem di era
serta memberikan sosialisasi terkait pentingnya transformasi digital. Kemudian lanjut di framework kelima, kita lihat dulu dari segi application. Di sini saya membagi per fitur. Yang pertama yaitu membuat fitur tanda tangan elektronik, yaitu dengan mendaftarkan tanda tangan elektronik, terutama pimpinan-pimpinan melalui penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menerbitkan sertifikat elektronik berupa tanda tangan digital. Kemudian untuk data assumption, yaitu dalam membuat tanda tangan elektronik khususnya ASN wajib melalui penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE Indonesia, maka nantinya tanda tangan elektronik akan dibuat oleh PSRE dan dapat digunakan dan data yang diperlukan untuk mendaftarnya ialah NIK, nama, tanggal lahir, foto, dan data biometrik seperti sidik jari. Jika data tersebut valid, maka proses penerbitan bisa ditindaklanjuti. Kemudian ada value assumption. Dengan sistem tanda tangan elektronik, yaitu tentu akan menjadikan sistem lebih efisien. Penandatanganan juga akan lebih mudah, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, sehingga proses menjadi lebih cepat. Kemudian untuk execute assumption, dalam sistem tanda tangan elektronik ini yang wajib dilakukan secara bijak adalah pada dasarnya sistem dibuat untuk mempercepat, namun jika tidak memperhatikan, maka tetap saja itu akan menjadi sulit. Maka paling dibutuhkan organisasi sebelum menjalankan sistem ini adalah perlu adanya komitmen bersama. Yang terakhir adalah defensibility assumption, yaitu penerapan tanda tangan elektronik bisa menjadi salah satu keunggulan kompetitif dikarenakan proses tanda tangan ini menjadi mudah, fleksibel, kemudian tanda tangan digunakan untuk memenuhi standar yang bersertifikasi. Kemudian yang kedua yaitu membuat surat tugas dan SPPD otomatis. Fitur ini dapat mempermudah dalam pembuatan surat tugas, di mana dengan hanya menginput data diri dan data tujuan perjalanan, dapat langsung menerbitkan surat tugas, sehingga waktu perjalanan akan menjadi lebih mudah. Kemudian data assumption-nya yaitu data diperlukan berupa data pegawai, tujuan perjalanan, kemudian dasar surat, dan secara otomatis akan membuat surat tugas dan SPPD-nya. Kemudian untuk value assumption itu dengan surat tugas dan SPPD otomatis tentu akan menjadikan sistem lebih efisien. Surat tugas dan SPPD tidak lagi dibuat secara manual, dan jika data itu diisi dengan benar, maka tidak akan ada lagi revisi mengenai format surat yang sudah otomatis. Kemudian untuk expert assumption, dalam pembuatannya sistem harus benar-benar dibuat sesuai dengan standar format yang ada, sehingga outputnya sesuai dengan surat tugas dan SPPD. Kemudian defensibility assumption, yaitu dengan memberikan proses yang cepat, mudah menjadi salah satu keunggulan sesuai dengan yang diharapkan dalam transformasi digital. Kemudian selanjutnya itu membuat fitur laporan hasil perjalanan dinas, di mana fitur ini akan mempermudah dalam pembuatan laporan hasil perjalanan dinas, di mana pengguna hanya perlu mengupload foto serta deskripsi kegiatan. Kemudian data assumption-nya yaitu dalam pembuatan laporan ini pengguna hanya perlu memasukkan foto serta deskripsi kegiatan yang nantinya akan dikirim untuk dinilai. Kemudian untuk value assumption,
dengan memberikan kemudahan kepada pengguna sehingga laporan kegiatan dapat dikerjakan dengan mudah dan bisa selesai dalam waktu cepat dan tepat waktu. Kemudian execute assumption, yaitu dalam sistem ini pembuatan laporan harus dilakukan secara bijak oleh pengguna, yaitu dengan mengisi data yang sesuai. Kemudian untuk defensibility assumption, yaitu dengan memberikan kemudahan pembuatan laporan dengan meminimalisir kesalahan sehingga proses pemeriksaan juga menjadi lebih mudah tanpa harus membuang-buang kertas apabila terjadi revisi. Kemudian selanjutnya itu membuat big data. Dari SPPD ini fitur ya nantinya akan membuat data-data dari semua perjalanan dinas. Kita nantinya akan dapat melihat penggunaan biaya dari setiap OPD, kemudian intensitas perjalanan dinas para pegawai yang nantinya dapat dijadikan acuan ke depannya terkait masalah SPPD. Kemudian ada data assumption. Data yang diperlukan adalah data masuk dalam sistem itu sendiri dan kedepannya membutuhkan pelatihan khusus untuk mengembangkan algoritma yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang big data analysis. Kemudian selanjutnya ada value assumption, yaitu dengan aplikasi ini dapat merekod semua data perjalanan dinas, tentu akan meminimalisir kecurangan oknum yang biasanya sering memanfaatkan sistem yang manual untuk mungkin akan sudah sulit untuk mengakalinya. Kemudian untuk execute assumption, yaitu big data pengguna harus benar dalam memberikan data dan sistem harus benar juga dalam mengolah datanya. Kemudian untuk defensibility assumption, yaitu tentu dengan penggunaan big data adalah suatu keunggulan dalam sebuah sistem di mana sistem dapat terus dikembangkan berdasarkan data yang ada. Kemudian terakhir yaitu framework 6, yaitu tentang digital issue. Yang pertama digital issue yang pertama yaitu privasi data. Dalam mengacu pada perlindungan informasi pribadi data sensitif dari akses penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah, ini adalah hak fundamental bagi individu untuk memiliki kendali atas informasi pribadi mereka, untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan atau dieksploitasi tanpa izin. Kemudian stakeholder impact, yaitu privasi data yang terganggu atau tidak terjaga memiliki dampak yang signifikan baik pada individu maupun organisasi. Berikut adalah dampak dari privasi data, yaitu salah satu contohnya yaitu kerugian data pribadi jika jatuh kepada tangan yang salah, misalnya melalui pelanggaran data. Data tersebut dapat dieksploitasi untuk tujuan yang tidak etis seperti identitas palsu, penipuan keuangan, serta serangan phishing. Kemudian strategi approach, yang pertama itu dengan melakukan pembaruan sistem keamanan, kemudian enkripsi data, kemudian otoritas hak akses, kemudian respon terhadap pelanggaran. Kemudian value segmen, yaitu memastikan terwujudnya privasi data. Yang pertama itu dengan pengembangan kebijakan privasi yang jelas dan transparan dalam mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan. Pastikan kebijakan ini mematuhi peraturan privasi data yang berlaku dan memberikan hak kepada individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Kemudian penilaian risiko, yaitu melakukan penilaian risiko terhadap sistem proses yang melibatkan data sensitif untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan yang mungkin ada, yaitu dengan identifikasi area yang rentan dan prioritaskan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.
Lanjut, yang kedua isunya itu keamanan cyber. Suatu sistem ada dalam suatu sistem adalah pendekatan yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan akses yang tidak sah atau perusakan. Berikut adalah beberapa prinsip umum yang okay. Jadi itu ya. Kemudian stakeholder impact, dampak keamanan cyber ini baik atau buruk sangat signifikan baik bagi individu maupun organisasi. Berikut adalah beberapa dampak utama dari keamanan cyber, yaitu yang pertama adalah kehilangan data, yang kedua adalah gangguan layanan. Kemudian dari strategic approach, yaitu strategi yang harus dilakukan yaitu dengan pengujian keamanan secara rutin dan menyeluruh, pemantauan dan deteksi, kemudian manajemen identitas data akses, kemudian pembaruan dan pemeliharaan perangkat. Kemudian value additionnya yaitu lakukan audit keamanan secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan dan menemukan potensi perbaikan dan gunakan hasil audit tersebut untuk meningkatkan keamanan sistem dari waktu ke waktu. Kemudian digitalisasi yang ketiga yaitu ketidaksiapan pengguna. Itu dalam transformasi digital bisa menjadi tantangan yang signifikan bagi kesuksesan proyek. Beberapa alasan mengapa mungkin tidak siap atau enggan untuk perubahan digital, mungkin perubahan budaya kerja yang sebelumnya konvensional menjadi kebiasaan yang sejak lama, serta kurangnya pengetahuan dalam bidang teknologi. Kemudian stakeholder impact yaitu ketidaksiapan menghadapi transformasi digital memiliki dampak yang signifikan bagi individu maupun organisasi. Yang pertama adalah kurangnya daya saing, penurunan produktivitas, serta kehilangan peluang untuk inovasi. Kemudian untuk strategi approach yang dilakukan yaitu pendidikan dan pelatihan memainkan peran kunci untuk membantu individu organisasi untuk berhasil dalam transformasi digital. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu pemahaman tentang konsep digital, keterampilan teknis, keterampilan digital, manajemen perubahan, dan pendidikan konstekstual. Kemudian untuk value alignment-nya yaitu memperbanyak pelatihan dan memberikan edukasi tentang pentingnya digitalisasi dalam dunia kerja. Kemudian digitalisasi yang keempat yaitu bias dalam algoritma adalah kecenderungan atau diskriminasi dalam yang mungkin terjadi dalam proses pengambilan keputusan atau data analisis yang dijalankan oleh algoritma komputer. Ini berarti algoritma tersebut menghasilkan hasil rekomendasi yang tidak sesuai atau tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Bias algoritma ini bisa muncul di berbagai konteks termasuk dalam analisis data, pengambilan keputusan otomatis, atau sistem pemilihan. Kemudian stakeholder impact, dampaknya yang pertama adanya ketidakadilan, kemudian diskriminasi, kemudian bisa jadi adalah kesalahan keputusan. Kemudian strategi approach yang bisa dilakukan yaitu pemahaman tentang data, kemudian transparansi dan akuntabilitas, kemudian pengembangan algoritma yang adil. Itu harus bisa dipastikan. Kemudian value-nya itu dengan melakukan evaluasi berkala terhadap algoritma untuk mengukur efektivitas dan keadilan mereka dalam pengambilan keputusan. Jika ditemukan bias atau ketidakadilan, langkah-langkah korektif yang harus diambil yaitu untuk memperbaiki algoritma. Terima kasih. Itulah penjelasan saya mengenai transformasi digital. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih memperbaiki lagi, apalagi mungkin terkait penulisan yang mungkin masih banyak typo, mungkin akan saya perbaiki selanjutnya sebelum
materi ini dikirim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.